Balik lagi di channel Dira Sudiro, channel yang membahas mengenai budidaya ikan gabus, ikan gurami, dan ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai budidaya ikan gabus. Ikan gabus ini umurnya sudah 1 tahun, tetapi ada yang kecil-kecil, ada yang besar, dan ada yang kecil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya kenapa ikannya itu masih kecil-kecil. Seperti apa penjelasannya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini teman-teman untuk ikannya. Ikan gabus ini dulu waktu saya tebar itu ukurannya masih ukuran 4-5 cm. Di umur 8 bulan itu sudah saya panen. 1 kilo ada yang isi 56, dan yang kecil saya besarkan lagi. Setelah saya besarkan lagi, ini adalah ikan yang paling kecil, teman-teman, dan usianya sampai sekarang ini usianya 1 tahun. Nah, di awal tebar itu saya kurang paham ya, jadi baru awal memelihara ikan gabus. Ikan gabus yang saya tebar di ukuran kolam 3 kali 4,5 meter itu saya tebar 2.500 ekor. Dan ternyata setelah saya pahami, setelah saya belajar mengenai budidaya pembesaran ikan gabus, ukuran kolam 3 kali 4,5 meter itu per meternya itu idealnya 50 ekor. Jadi di kolam awal saya tebar itu kebanyakan karena belum tahu cara budidaya ikan gabus, masih belum paham, dan akhirnya di usia 8 bulan itu sudah saya panen. Ada yang ukuran ikannya 1 kilo isi 56, dan juga 78, 10, 12 juga ada. Dan setelah saya teliti, ikan yang terlalu tebar padat untuk ikan gabus ini itu kurang bagus, teman-teman. Setelah 8 bulan saya panen, ikan yang kecil saya besarkan, itu saya jadikan 3 kolam, dan alhasil ikan yang saya besarkan di kolam yang agak lebar itu untuk pertumbuhannya cukup lumayan bagus dibandingkan tebar di kolam padat, atau penebarannya itu terlalu padat. Nah, kemudian ikan yang agak besar itu saya taruh di kolam yang atas sana, yang di dalam itu ukuran kolam 1,5 meter kali 3 meter. Itu saya kasih 200 ekor. Nah, ternyata pertumbuhannya lebih besar, lebih cepat yang di kolam yang lebih lebar yang di sini. Nah, dari situ saya simpulkan bahwa ikan gabus itu kalau dibesarkan di kolam yang agak lebar, dia untuk pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dibesarkan di kolam yang agak sempit. Nah, kalau menurut saya idealnya itu ya 1 meter persegi itu diisi sekitar 50 ekor per meter persegi. Ada yang bilang itu per meter persegi itu diisi 150. Nah, kalau diisi 150 ekor per meter persegi, untuk pertumbuhannya itu kurang maksimal, teman-teman, karena ikan gabus ini beda sama ikan lele. Kalau ikan lele di tebar padat itu bisa, kalau ikan gabus menurut saya kurang bagus dibandingkan tebar padat. Mending idealnya saja, kalau saya idealnya ya 50 ekor per meter persegi. Untuk pakan ini saya menggunakan pakan 81 min 2. Itu untuk protein 31-33% untuk proteinnya. Untuk ini ya, teman-teman, ikan gabusnya seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada juga yang kecil ini. Ini umurnya sudah 1 tahun, teman-teman. 1 tahun masih segini ya. Karena ya itu tadi, kesalahan di awal tebar itu tidak tahu
tebar padat ikan gabus. Kolam ukuran 4,5 meter kali 3 meter saya kasih 2.500 ekor. Nah, ternyata untuk pertumbuhan agak lambat. Setelah 8 bulan itu tadi, setelah 8 bulan saya panen, ternyata ada yang besar dan juga ada yang kecil. Dan yang kecil ini tadi saya besarkan. Setelah 2 bulan kayaknya sudah segini. Jadi menurut saya, pengalaman saya, tebar ideal ikan gabus itu adalah 50 ekor per meter persegi. Kalau di atas 50 ekor itu kayaknya agak lama. Nah, untuk ikan gabus sendiri harga di pasaran itu, di pasar itu 80.000 per kilonya. Ikan gabus ini memiliki zat albumin, ini yang bagus untuk pengobatan setelah operasi, ini untuk mempercepat penyembuhan setelah operasi, teman-teman. Jadi harganya itu agak mahal ya, karena banyak mengandung zat albumin yang bagus untuk penyembuhan setelah operasi. Jadi ikannya ini nggak sempat besar, itu sudah laku, dan yang kecil itu saya besarkan lagi. Dan ini tadi yang di atas sudah di kolam yang kecil itu sudah habis, dan ini saya ambil ikan yang agak besar, nanti saya taruh di kolam yang agak kecil. Jika ada orang yang pesen itu tinggal ngambil di kolam yang kecil. Kalau yang kolam yang besar ini terlalu ribet, karena kalau untuk proses pembuangan airnya itu tidak langsung dibuang, harus menggunakan mesin sedot untuk membuang airnya. Itu teman-teman penjelasan mengenai tebar ideal untuk ikan gabus. Semoga bermanfaat. Jika ada saran yang membangun, silahkan komen di kolom komentar. Dan juga jika suka videonya, silahkan di like, share, dan komen. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dera Sudiro. Oke, terima kasih, jumpa di lain kesempatan.